Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR ini, tadi saya sampaikan seperti Sinterklas, bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya. Tadi kan Pak Fatah menyampaikan hari ini 19,26 triliun, hanya 19,26 triliun. Kayaknya duit itu kayaknya triliun itu kecil kalau buat Pak Bas. Bapak Ibu sekalian, para gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan dari kementerian serta lembaga, serta seluruh lembaga-lembaga penerima hibah, dan ibu bapak sekalian yang hadir, yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini untuk kesekian kalinya saya diundang oleh Pak Bas untuk menghadiri serah terima barang milik negara pada tahun 2024. Ini adalah seremoni yang waktu itu memang saya meminta dan memohon kepada Pak Bas, kalau Pak Bas dapat anggaran dari APBN cukup banyak dan kemudian sudah menghasilkan barang, kemudian barang itu dihibahkan adalah sangat baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan sekaligus untuk menjelaskan ke masyarakat hashtag uang kita, tadi sering disebutkan uang kita adalah uang negara yang akan kembali lagi ke masyarakat dalam berbagai bentuk manfaat. Sehingga saya waktu itu mohon kepada Pak Bas disampaikanlah ke masyarakat penjelasan. Kadang-kadang kita menganggap sebagai sesuatu yang sudah, oh ya sudah seharusnya begitu, taken for granted, tapi kemudian tidak menyadari bahwa itu adalah dari hasil uang negara yang dikumpulkan dan kemudian dibangun dan dikembalikan kepada berbagai penerima manfaat. Dari mulai perguruan tinggi, hari ini saya lihat Gajah Mada, waktu itu Gajah Mada juga mendapatkan asrama, sekarang dapat embung. Kayaknya karena Pak Menteri PUPR-nya dari Gajah Mada, dapatnya dari Gajah Mada terus. Tapi kayaknya enggak juga. Saya lihat banyak perguruan tinggi bahkan yayasan yang mendapatkan asrama seperti yang dibangunkan oleh Pak Bas ke berbagai yayasan dan perguruan tinggi swasta bahkan dalam hal ini. Dan juga tadi disampaikan dari mulai air bersih, jembatan gantung tadi yang betul-betul bisa mengubah dan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini kiprahnya Pak Bas dan teman-teman Kementerian PUPR nih Bapak Ibu Dirjen yang saya tahu sudah bekerja luar biasa keras, saya kagum saja mereka masih berbentuk gitu. Kalau kerja keras kan mestinya bentuknya udah ancur-ancuran ya, ternyata mereka masih keren-keren. Aku nggak tahu resepnya apa Pak Bas, karena kerja di sini di lapangan diungket-ungket atau diungkep-ungkep. Pokoknya kerja keras banget dan mereka masih bisa hadir pada hari ini untuk menyampaikan karya-karya yang akan dihibahkan. Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR ini, tadi saya sampaikan seperti Sinterklas, bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya. Tadi kan Pak Fatah menyampaikan hari ini 19,26 triliun, hanya 19,26 triliun. Kayaknya duit itu kayaknya triliun itu kecil kalau buat Pak Bas. Pak Bas selama 10 tahun ini membagi 374,66 triliun barang milik negara yang dibangun pakai APBN hashtag uang kita menjadi sebuah barang yang sudah jadi, tentu berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadiahkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga kepada masyarakat, ada juga kepada pemerintah daerah. Hari ini kita lihat ada PJ Gubernur dan juga kepada sampai desa ya, dari gubernur, bupati, wali kota sampai desa, dan ada yang diserah gunakan untuk kementerian lembaga. Hari ini dari Kementerian Pertahanan. Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik
bahwa uang yang kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, bea cukai maupun penerimaan negara bukan pajak itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat. Ada dalam bentuk masyarakat menikmati dalam bentuk subsidi, ada dalam bentuk belanja untuk kesehatan yaitu operasional rumah sakit, sampai puskesmas, pembelian dan pembangunan rumah sakit yang sekarang sedang digiatkan oleh Menteri Kesehatan. Ada yang dalam bentuk operasional sekolah, Ibu Sekretaris Jenderal Kemendikbud tahu betul dari operasi sekolah sampai membangun sekolah dan sampai kepada beasiswa kepada murid-murid atau bahkan mahasiswa. Itu adalah uang negara, uang rakyat yang kembali manfaatnya kepada masyarakat yang dinikmati dalam bentuk LPG 3 kilo, listrik, air minum, bahkan sampai dengan BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat yang bersubsidi. Hari ini kalau di dalam domainnya Kementerian PUPR tentu berbagai infrastruktur tadi dari air bersih, jembatan, jalan, hingga asrama sekolah atau perumahan dan embung. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya tidak akan mengulang lagi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fatah. Apa yang hari ini diserahkan yaitu 19,26 triliun, di mana 13,36 triliun barang yang sudah dibangun pakai APBN di Kementerian PUPR sudah jadi sekarang dihibahkan kepada pihak-pihak dan 5,89 dialih statuskan kepada kementerian lembaga. Ini adalah sebuah contoh pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel. Ini adalah fondasi apa yang disebut tata kelola yang saya harapkan akan menjadi sebuah standar bagi Indonesia terus menjaga tata kelola yang baik dan akuntabel serta transparan. Terima kasih kepada Pak Bas atas leadership kepemimpinannya, atas friendship atau pertemanan yang sangat baik dengan kami Kementerian Keuangan. Kalau saya sama Pak Bas mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun, itu tidak selalu begitu. Tidak selalu. Karena semuanya tahu beliau selalu meminta tambahan dan kami sebagai bendahara negara harus membagi kepada semua kementerian lembaga sampai daerah yang semuanya pasti nggak ada yang volunteer minta turun, tapi selalu minta nambah. Jadi ya kami selalu kemudian Pak Bas agak direm sedikit, tolong yang ini. Jadi itulah, tapi karena hubungan kami adalah secara profesional, saling menghormati dan saling memahami tugas masing-masing, maka kami bisa terus menjaga hubungan baik personal maupun kelembagaan yang baik. Kalau kita menghadapi berbagai hal, ya saya menjelaskan Pak situasinya seperti ini. Pak Abbas juga kalau curhat, saya harus membangun ini karena diminta dan besok harus diresmikan. Nah ini semuanya menjadi salah satu dinamika yang kami terus karena hubungan yang baik berdasarkan sebuah kecintaan pada Republik bersama, maka kita selalu bisa bertukar pikiran dan kemudian bisa mencoba mencari ikhtiar solusinya. Ini adalah menurut saya salah satu hal yang harus dijaga. Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, hubungan institusional yang baik, saling menghormati, saling percaya berdasarkan keinginan untuk terus membangun Indonesia secara berkelanjutan, secara transparan, akuntabel dan bersih. Itu adalah suatu fondasi yang luar biasa penting untuk terus maju ke depan. Saya dalam kesempatan yang sangat baik ini hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Bas. Sekali lagi Pak Bas, your leadership, friendship, dan juga kepercayaan kepada kami untuk terus bisa mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan, itu luar biasa sangat kami hargai dan betul-betul membantu tugas kami sebagai bendahara negara dengan tetap menjaga azas prudent dan transparan. Terima kasih kepada teman-teman di PUPR yang saya tahu juga bekerja luar biasa keras.
Mungkin tidak semua cita-cita tercapai, tapi sama seperti perjuangan dan cita-cita harus terus kita upayakan, kita ikhtiarkan sambil terus kita melihat semua aspek agar kita bisa mencapai cita-cita berkelanjutan dan terus bisa kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang akan menerima barang milik negara itu, saya mohon titip itu dibangun dengan uang rakyat, tolong dipelihara dan dimanfaatkan. Saya selalu berpesan barang-barang milik negara atau aset negara itu adalah sebuah aset yang harus dimanfaatkan, harus bekerja keras untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat lingkungan, environmental, bahkan manfaat kultural selain manfaat dari sisi financial. Jadi aset itu adalah bukan sesuatu barang yang dipindah tangankan dan kemudian didiamkan, tapi kita jaga bersama, kita manfaatkan secara proper dan kemudian bisa memberikan juga manfaat bagi masyarakat sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menerima BMN ini untuk menjaganya, itu adalah bagian dari amanah titipan dari masyarakat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bas atas undangannya pada hari ini dan terima kasih selama ini Kementerian PUPR yang paling cukup dalam hal ini agresif dan sangat transparan untuk menjelaskan ke masyarakat apa-apa yang dibangun menggunakan anggaran di dalam APBN itu menimbulkan confidence dan kepercayaan publik yang akan membantu untuk menjaga Indonesia ke depan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.